UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTSP dan HPT Cikole Lembang berdiri tahun 1952 dengan nama Taman Ternak yang diprakarsai oleh Dr. Hewan Sujono Kusumoharjo, berada di bawah Jawatan Kehewanan Priangan Barat, yang kegiatan utamanya adalah budidaya ternak sapi perah serta pengembangan komoditi ternak lainnya. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi beberapa kali pergantian nomenklatur balai. Terakhir sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016, nomenklatur balai menjadi Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTSP dan HPT Cikole Lembang Barat dengan luasan areal 9,885 hektar yang dimanfaatkan untuk areal kebun rumput, perkandangan sapi perah, bangunan kantor, bangunan pengolahan air susu, perumahan pegawai, dan sarana atau tempat pelatihan lapangan, serta 3 UPTD lain dan sekolah menengah kejuruan peternakan. UPTD BPT Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole memiliki instalasi subunit pelayanan pengembangan ternak dan hijauan pakan ternak yang berlokasi di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yaitu di Desa Bunihayu seluas 8,166 hektar yang saat ini lahannya dimanfaatkan untuk areal kebun rumput, bangunan kantor, perkandangan, gudang pakan, dan sarana penunjang teknis lainnya, serta lokasi yang berada di Kecamatan Sagala Herang, yaitu di Desa Sukamandi seluas 10,678 hektar dan di Desa Dayakolot seluas 9,63 hektar. Sarana yang mendukung produksi dan budidaya ternak serta sarana pelatihan lapangan meliputi sistem perkandangan dari mulai pedet sampai dengan sapi perah dewasa, lahan kebun yang ditanami jenis rumput-rumputan dan jenis-jenis pohon leguminosa, reaktor biogas, kapsilo atau silase, gudang konsentrat, kandang jepit, timbangan ternak, lahan eksersis dan pedok, unit pengolahan susu, peralatan budidaya ternak, dan lain-lain. Sapi perah merupakan ternak yang memiliki tujuan sebagai penghasil susu dan menjadi salah satu sumber protein hewani bagi kebutuhan gizi manusia dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Meningkatnya permintaan susu segar membuat peluang usaha peternakan sapi perah semakin terbuka. Salah satu keberhasilan dalam usaha peternakan sapi perah erat kaitannya dengan bagaimana tata laksana ternak dijalankan oleh peternak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tata laksana ternak sapi perah sangat diperlukan oleh para peternak di dalam menjalankan usaha peternakan sapi perahnya. Kandang ternak. Untuk budidaya ternak sapi perah, diperlukan bangunan kandang yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, konstruksi kandang harus cukup kuat, terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh, sirkulasi udara dan sinar matahari cukup, drainase dan saluran pembuangan limbah baik, serta mudah dibersihkan. Lantai tidak licin dengan kemiringan 1-2%. Letak kandang harus memenuhi persyaratan, yaitu mudah diakses, tidak mengganggu lingkungan, serta memenuhi persyaratan higien dan sanitasi untuk hasil susunya dan untuk pengolahan susu. Kata kuncinya, kandang sapi perah dibuat sedemikian rupa agar ternak sapi perah merasa nyaman atau tidak mengalami cekaman stres untuk kegiatan berproduksi secara optimal, serta selalu bersih dan kering, terutama lantai kandangnya. Pemeliharaan sapi anak. Untuk mendapatkan calon bibit unggul sapi perah, perlu melaksanakan pengelolaan ternak dengan baik sejak sapi perah dilahirkan atau sejak usia pedet atau anak. Penerapan program rearing atau pembesaran sapi perah adalah memelihara sapi sejak lahir secara terprogram dengan tujuan untuk mendapatkan sapi yang memiliki pertumbuhan yang baik. Dengan kata lain, kaki-kaki yang kuat,
serta ambing dan alat pencernaan yang dapat berkembang dengan baik. Pemeliharaan atau tata laksana pemeliharaan pedet atau anak dimulai dari pemisahan pedet dari induknya ke kandang box khusus pedet yang telah disiapkan sebelumnya, di mana alasnya diberikan jerami yang kering dan bersih. Kemudian, dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat lahir pedet tersebut. Selanjutnya, memberikan susu kolostrum dari induknya menggunakan ember sesegera mungkin setelah pedet tersebut dilahirkan, serta pemasangan nomor identifikasi atau ear tag pada daun telinga pedet tersebut. Pemberian susu segar atau susu murni selama masa sapih pedet dilakukan sampai dengan kurang lebih umur pedet 4 bulan, atau tergantung dari kondisi performan pedet sebanyak 5 hingga 6 liter per ekor per harinya. Agar pertumbuhan pedet optimal, pedet mulai umur 2 minggu dapat dilakukan exercise di tempat terbuka dan mulai diperkenalkan dengan diberikan pakan hijauan rumput kering atau hay guna merangsang perkembangan rumennya dan makanan formula atau calf starter yang diberikan dalam bentuk kering di samping menyediakan air minum yang selalu harus tersedia di kandang atau di tempat exercise. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah kerusakan pada susu adalah dengan cara pemanasan atau pasteurisasi, baik dengan suhu tinggi maupun suhu rendah yang dapat diterapkan pada peternak. Dengan pemanasan ini, diharapkan akan dapat membunuh bakteri patogen yang membahayakan kesehatan manusia dan meminimalisasi perkembangan bakteri lain, baik selama pemanasan maupun pada saat penyimpanan. Selain itu, dapat memperpanjang masa kadaluarsa dari susu yang telah dipasteurisasi tersebut. Penyimpanan susu sebelum didistribusi kepada konsumen dilakukan pada ruangan berpendingin dengan temperatur rendah kurang lebih 4 derajat Celcius. Dalam hal distribusi produk susu, juga menggunakan mobil box khusus yang memiliki pendingin sehingga produk susu selalu terjaga kualitasnya hingga diminum atau dikonsumsi oleh konsumen. Datang membeli eceran ke kantor pemasaran BPT, SP, dan HPT. Pembelian susu dalam jumlah besar juga dapat diantar dengan mobil box susu agar suhu susu terjaga dan tidak adanya peningkatan jumlah mikroorganisme di dalam susu.